Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi ke kelas 8 Fighter dan Ranger. Kesempatan kali ini kita masuki bab 2 ya. Jadi bab 2, bab baru. Ada kalau di modul ada di halaman 13 sampai dengan 15 ya. Coba sambil dicek nanti. Pembahasan kita ada di halaman modul 13 sampai 15. Jadi konsep baru kita kali ini sudah sering didengar ya. Jadi di SD, di jenjang kelas 6 terutama. Jadi bab kita kali ini membahas mengenai koordinat Kartesius. Saya nulisnya menggunakan logat Indonesia ya, maka Kartesius saya pakai K ini ya. Oke, koordinat Kartesius. Jadi ada 3 poin yang dibahas di sana nanti. Yang pertama adalah mengenai pengertian apa itu koordinat gitu ya, terutama koordinat Kartesius kan ya. Saya tuliskan di sini apa itu. Ya, apa itu. Kemudian yang poin kedua nanti ada posisi titik ya. Posisi titik di koordinat Kartesius itu sendiri. Dan bahasan terakhir adalah posisi garis ya. Posisi garis ada pada koordinat Kartesius. Nah, poin yang ada di modul halaman 13 sampai 15 tadi mencakup 2 konsep ini ya, yaitu apa itu koordinat Kartesius, bagian-bagiannya, kemudian kita akan bahas tentang posisi titik. Oke. Baik, kita lanjut ke konsep yang akan dibahas. Yang pertama, istilah yang ada di koordinat Kartesius gitu kan ya. Jadi sumbu yang horizontal, jadi horizontal seperti ini kan ya, horizontal. Ini disebut sumbu X. Kemudian yang vertikal, yang atas bawah, disebut dengan sumbu Y. Istilah lainnya kalau sumbu X adalah absis, ya, kita nyebutnya absis. Jadi beberapa sumber nanti ada yang menyebutkan absis gitu ya. Itu maksudnya adalah sumbu X. Kemudian untuk Y ini ordinat. Kalau sumbu X dan sumbu Y kita kenal istilahnya adalah koordinat. Tapi kalau cuma sumbu Y adalah ordinat. Sedangkan sumbu X saja adalah absis. Nah, penyebutan di koordinat Kartesius kita sepakati bahwa penulisannya adalah kalau di koordinat Kartesius 2 dimensi istilahnya. Jadi nanti ada yang 3 dimensi, jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Tapi nanti di jenjang selanjutnya kan ya, yang dikenalkan di jenjang SMP cuma 2 dimensi maksudnya. Kita menuliskannya adalah X, Y. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya titik 2,5. Oke, maka posisi titiknya adalah sumbu X-nya ya. Ini mulai dari 0, 0, 0. Ini sebagai titik pusatnya. Ya. Kalau misalkan 2,5 berarti sumbu X-nya kita ambil 2, kemudian sumbu Y sebanyak 5 satuan, sehingga koordinat 2,5 adalah posisinya di sebelah sini. Ya. Penamaannya misalkan ini kita beri nama titik A gini, cukup titik koordinatnya sebelah sini kita tuliskan A. Ya. Maksudnya adalah titik A dengan koordinat 2,5. Nah, jangan sampai terbalik, kita nyebutkannya X, Y 2,5. Lagi, misalkan saya punya titik koordinat B, titik koordinat B, misalkan min 1,4. Berarti geser ke arah kiri 1 satuan, kita nyebutnya min 1,4. Ya, ke atas banyak 4 satuan, berarti 4 di sebelah sini, min 1,4. Ya, posisinya di sini. Ya, ini titik B. Ya, titik A, titik B. Oke. Dan lain sebagainya. Ini contoh titik koordinat. Nah, kemudian kita sebut istilah-istilah di koordinat. Kita kenal istilah kuadran ya. Kuadran. Istilah kuadran.
Jadi kita mulai dari yang pojok kanan atas, ini kuadran 1. Sebelah sini kita sepakati sebagai kuadran 2. Sebelah sini kuadran 3. Dan pojok kanan bawah adalah kuadran 4. Jadi kalau ada istilah kuadran adalah area ya, istilahnya adalah area yang dibagi oleh sumbu-sumbu tadi, sumbu X dan sumbu Y tentunya. Nah, kita bagi, kalau misalkan untuk yang kuadran 1 ini nanti nilai titiknya ya, sumbu X-nya positif. Ya, jadi kita sepakati pemberitahuan awal ya. Jadi yang di kanan titik 0 atau titik pusat ini positif nilainya. Jadi kalau 1 satuan berarti ya positif 1, 2 berarti positif 2, 3 positif 3 dan seterusnya. Dan ke atas ya, jadi ke kanan dan ke atas itu nilainya positif. Kebalikannya ke kiri, di sebelah kiri titik pusat dan sebelah bawah titik pusat itu nilainya selalu negatif atau negatif. Ini negatif 1, negatif 2 dan seterusnya sampai tak terhingga. Maka ada simbol panah, ini maksudnya adalah tak terhingga ya. Jadi simbol panah ini maknanya adalah tak terhingga. Jadi kalau ada pertanyaan sumbu koordinat, kalau ada simbol panahnya, ini maksudnya adalah tak terhingga sampai seterusnya. Ke kanan ke atas positif, ke kiri dan ke bawah titik pusat adalah negatif. Nah, kuadran 1 ini sifatnya adalah titik X, Y-nya adalah positif dan positif. Ini untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2 sifatnya adalah negatif positif. Ini maksudnya adalah X-nya, titik X-nya negatif dan titik Y-nya adalah positif. Kuadran ketiga keduanya negatif, baik X maupun Y. Dan terakhir kuadran keempat titik X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi itu istilah-istilah di koordinat kartesius. Ya, 0 ini disebut apa tadi? Titik pusat ya. Koordinatnya berapa kalau ditulis? 0,0. Ya, jadi titik pusat itulah 0,0. Kemudian mungkin ada pertanyaan, misalkan saya punya titik C di sini. Tertulis di sana koordinatnya adalah 0, min 2. Posisinya di manakah? Apakah di kuadran 1, 2, 3 ataupun 4 titik 0, min 2? Jadi kalau kita ingat kembali titik 0,2 posisinya ada di mana? Ya, benar sekali di sebelah sini. Di bagian bawah 0, min 2. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Ini 0, min 2 titik C. Posisinya di mana dia? Apakah di kuadran 1, 2, 3, 4? Enggak, betul sekali ya. Tidak di keempat kuadran tersebut ya. Jadi posisinya titik C tidak di keempat kuadran tersebut. Tapi lebih tepatnya posisinya adalah di sumbu Y. Ya. Kalau kuadran adalah area saja ya, dari area atas, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah gitu ya. Tapi titik C posisinya nggak di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ataupun kuadran 4, tapi di sumbu Y. Titik C 0,2. Misalkan saya lagi punya titik D. Bedakan ini ya. Misalkan saya punya min 2,0. X-nya min 2, Y-nya 0. Di mana ke posisinya? Nah, kalau kita ingat kembali, posisinya di sebelah sini. X-nya, titik X-nya min 2, start dari titik X, dan titik Y-nya adalah 0, sehingga posisi D adalah tepat di sebelah sini. Apakah di kuadran 1, 2, 3, ataupun 4? Benar ya, jadi posisinya nggak di keempat kuadran tersebut, tapi lebih tepat di sumbu X. Jadi kalau ditanya posisinya titik D ini ada di sumbu X. Posisi titik C ini ada di sumbu Y. Posisi titik A, nah, baru kalau titik A kita nyebutnya dia ada di kuadran 1. Titik B di mana posisinya? Nah, baru untuk titik B ada di kuadran 2. Ya, itu istilah yang ada di koordinat kartesius. Saya lanjut ke konsep berikutnya ya.
mengenai posisi titik. Posisi titik. Ini ada dua bagian ya. Yang pertama posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang bagian kedua adalah posisi titik terhadap titik lain. Ya, posisi titik koordinat terhadap titik lain. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jadi ini masalah di fokusnya saja ya, fokus posisinya saja. Kalau di bagian yang pertama posisi titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y, acuannya adalah sumbu X sama sumbu Y-nya saja, gitu kan ya. Misalkan sebagai contoh ada di modul halaman 14, Pak dicek ya. Oke, di sana diambil contoh yang titik A 4,3. Ya. 4,3. Oke, titik A di sini 4,3. Posisinya gimana? Ya. Kalau posisi titik kita ngomongnya adalah jarak. Ya, kalau posisi titik ini adalah berjarak 3 satuan dari sumbu X. Jadi 3 ya. 1, 2, 3. Ini ya, jaraknya 3. Berjarak 3 satuan dari sumbu X dan ya 4 satuan dari sumbu Y ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berjarak 4 satuan dari sumbu Y ya. Jadi kita ngomongnya berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Itu nanti kita ketemu titik koordinatnya adalah 4,3 ya. Oke, misalkan saya ambil titik F 3,-1 di bawah sini. Titik koordinat titik F di sini ya. Posisinya adalah 3,-1 ya. Kalau ngomong jaraknya adalah berjarak 0,1 ini berjarak berapa? Betul sekali, 1 satuan ya. Jadi berjarak 1 satuan dari sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ya, itu titik F ya. 3,-1. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongnya cuma ngomong jarak saja, maka kemungkinannya ada banyak gitu kan ya. Berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Sebagai contoh, misalkan titik A tadi saya tuliskan kayak gini. Berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Maka bayangan kita yang pertama bisa demikian sesuai yang di contoh gambar tadi. Berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Atau mungkin bisa yang lain. Yang lain itu yang seperti apa? Misalkan titik demikian. Oke, sebagai contoh saya punya titik H misalkan ya. Titik H koordinatnya adalah min 4,3. Nah, kalau cuma clue-nya demikian, maka ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah titik A 4,3 dan kemungkinan kedua adalah titik H ini min 4,3. Karena informasinya adalah berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Jadi kalau informasinya cuma berhenti sampai sini saja, maka kemungkinannya ada berapa? Titik A, titik H. Apakah ada yang lain? Ya,
Bisa ya. Misalkan kita coba cek ini. Titik di sini misalkan ya. Titik K. Misalkan min 4, min 3. Ini sama ya, berjarak 3 satuan dari sumbu X. Sumbu X, jadi fokusnya ke sumbu X ya, jaraknya 3, 1, 2, 3, dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y, fokusnya ke sumbu Y, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ada 3 kemungkinan. Apakah ada yang lebih? Ya, silahkan dicek sendiri ya. Nanti kita ketemu ada 4 titik kalau sebatas sampai sini informasinya, berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Nah, kalau dicontoh di buku di halaman 14 ada keterangan tambahan lain. Selain berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y, informasi tambahan lainnya adalah berada di sebelah kanan sumbu Y dan di atas sumbu Y, sumbu X. Di sebelah kanannya sumbu Y dan di sebelah atasnya sumbu X. Maka kalau dua informasi ini yang disampaikan mengenai posisi titik, maka hanya ada satu kemungkinan, titik A ini saja, karena yang memenuhi informasi ini ya, di kanannya sumbu Y dan di atasnya sumbu X, maka titik sebelah sini, titik A ini, bukan titik H maupun titik K, kalau informasinya ada dua. Cuma kalau informasinya cuma ada satu yang atas ini saja tadi, maka kemungkinannya ada beberapa gitu ya. Kalau ada dua informasi seperti ini, maka hanya satu kemungkinan ya, yaitu titik A yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Ya, itu mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi silahkan dicermati lagi bagaimana kalau posisi titiknya misalkan tepat di sumbu X ini, misalkan 4,0 ya. Yaitu ada di contoh yang disebutkan di halaman 14, silahkan dibaca. Oke, baik, pembahasan berikutnya mengenai posisi titik yang terakhir ya. Jadi posisi titik terhadap titik lain. Jadi ceritanya ada dua titik yang dibahas ya. Oke. 1, 2, 3. Misalkan ada titik B berkoordinat 5,2. Titik B ini koordinatnya adalah 5,2. Oke. Bagaimana posisi titik B ini terhadap titik pusatnya? Kita ketahui kalau titik pusat itu adalah titik pusat koordinat, tadi di awal sudah saya sebutkan ya, betul sekali, yaitu 0,0 ya, jadi di sebelah sini ya, 0,0 ini titik pusat posisinya. Bagaimanakah posisi titik B ini terhadap titik O? Maka kita ngomongnya adalah jarak. Startnya dari mana? Ya, dari titik O ini. Jadi misalkan ada deskripsi ini, posisi titik B terhadap titik pusat adalah ya, kalau ada deskripsi seperti ini maka bisa dicek, sambil dicek di modulnya halaman 15. Kita ngomongnya adalah satuan-satuan ya. Jadi jaraknya itu berapa satuan. Ngomongnya ke direksi atau ke arah kanan kiri ya, kanan kiri atau atas dan bawah. Jadi kalau posisi titik B terhadap titik pusat, maka kita fokusnya adalah ke titik pusat. Ya. Jadi acuannya adalah titik pusat. Posisi B ini di mana? Ya. Kalau dicek ini berjarak 5 satuan ya, 5 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Jadi jaraknya adalah 5 satuan
ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Jadi 5 ke kanan dan 2 ke atas, 2 satuan ke atas. Kalau acuannya adalah titik pusat atau 0,0. Lagi, misalkan ada pertanyaan lagi, ada deskripsi lagi, misalkan titiknya sama, posisi titik B, hanya saja dia terhadap titik D. Misalkan saya punya titik D min 3,5 misalkan. Ya, titik D min 3,5. Kalau ada pertanyaan, deskripsi posisi titik B terhadap titik D min 3,5 adalah, ya langkah pertama adalah kita buat dulu titik D-nya, di mana posisinya min 3,5. Ya, sambil dicek bareng-bareng nanti min 3 satuan ke kiri, kemudian 0,5. Berarti ke atasnya 5 satuan. Min 3. Maaf, kurang baik gambarnya, diperbaiki lagi nanti kalau ada kertas berbeda. Ya, ini posisi titik D ada di sebelah sini ya, ada di kuadran 2. Min 3,5. Nah, tentukan posisi titik B terhadap titik D, maka acuannya adalah di titik D-nya. Jadi kita melihatnya ke titik D-nya sini, fokusnya ke titik D. Kita ngomong jarak ya. Jaraknya berapakah untuk menuju titik B ini? Ya, kita ngomongnya ke kanan kiri dulu. Ya, jaraknya adalah 3 ya. 3, kemudian ditambah lagi yang sebelah sananya ada 5 ya. Dicek lagi karena ini jaraknya 5, sebelah sini 3, sehingga totalnya adalah 8 ya. 8 satuan ke kanan. Kemudian setelah 8 satuan ke kanan, gimana berapa langkah untuk bisa nyampe titik B ini? Ya, kalau kita cermati dari 5 ke 2 ini ada berapa satuan? Ya, tepat ya, ada 3. Oke. Ada 3 satuan, sehingga 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke bawah. Jadi direksinya itu. Posisi titik B terhadap titik D adalah 5 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah. Akhirnya ketemu titik B, seperti itu. Ya. Dan nanti kalau dibolak-balik, misalkan ada pertanyaan, tentukan suatu titik yang berjarak, misalkan gitu. 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dari titik pusat. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabnya adalah titik B ini ya. Jadi kalau dibalik pertanyaannya, dari deskripsi dulu, kemudian suruh tentukan titiknya. Kalau yang saya contohkan ini, dari titiknya suruh deskripsikan gitu kan ya. Jadi kalau dibolak-balik, harapannya nanti bisa mengatasi gitu kan ya. Nah, itu mengenai posisi titik ya. Nah, kalau misalkan titiknya di sumbu Y ataupun sumbu X ya, tepat posisinya di sini, misalkan ada titik di sini 7,0. Ya, titik sebelah sini 7,0. Bagaimanakah posisinya? Bisa dicek juga di modul halaman 15. Nah, untuk semakin memperdalam kepahaman kalian mengenai koordinat kartesius sampai dengan posisi titik, maka untuk latihannya silahkan bisa coba dikerjakan ya, dikerjakan sebagai latihan. Ada di tas 1 ya, modul halaman 16 sampai 17. Tas 1 16 sampai 17 silakan dikerjakan langsung di modulnya. Seperti biasa nanti silahkan difoto hasil pengerjaan, kemudian di-upload di forum Sisau. Upload di forum Sisau. Ya, nanti kalau ada perubahan kode akan disampaikan gitu kan ya, akan disampaikan.
Oke, baik, demikian pembahasan mengenai koordinat kartesius dan sampai posisi titik tadi kan ya. Nanti pembahasan berikutnya kita masih punya satu tema lagi mengenai koordinat kartesius, yaitu posisi garis. Nanti akan kita sampaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat yang disampaikan. Akhiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.